Jenderal Ricky ini kemarin dibentak-bentak sama seorang yang bernama Rasman. Saya mau tanya komentar abang dulu nih. Coba kita lihat videonya ya. Saudara Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang Tuh kan? mengatakan tidak pernah ada dua kuasa. Saya minta saudara minta maaf kepada saya 7 kali 24 jam. Kalau tidak, saya tidak peduli jenderal tahu, saya akan lawan. Saya tidak peduli jenderal tahu, saya akan lawan. Saya tidak peduli jenderal tahu, saya akan lawan. Tidak peduli jenderal tahu tentang lawan. Oke, gimana? Saya tidak peduli abang Jenderal Sekaligus bakal lawan. Ini gimana bang? Gimana tuh Bang Edi? Jadi begini aja. Ya. Kalau saya menanggapi Adinda Rasman ini, Ya. saya cukup tersenyum dan tertawa. Itu toh. Iya. Istilahnya saya harus bisa membedakan kadar intelektual saya dengan dia. Artinya? Ya kalau saya terpancing dengan dia sama dengan intelektual saya gembel. Oke, dengan kata lain berarti intelektual Bang Ricky tidak Jauh dong di atas dia. Makanya saya tanggapi dengan senyum dan tawa. Saya anggap adik saya ini masih perlu didikan gitu. Oke. Dengan arti kata dia tidak intelektual bagaimana bang? Nah, bahasanya aja seperti preman pasar gitu. Seharusnya kalau dia seorang berkadar intelektual, apa katanya S3, seperti Bang Egi nih, Ya. dia walaupun keras dalam ngomong tuh tutur katanya, tata bahasanya terutur dan teratur. Iya. Disitulah menandakan bahwa Bang Egi itu mempunyai kadar intelektual. Saya kan sering kan mengikuti Bang Egi. Mau apapun dipancing tetap dia datar terus. Seharusnya seorang yang sudah S3 itu begitu. Apalagi yang ditantang jenderal, nggak peduli kok jenderal. Kalau Ricky yang ditantang, no problem. Ingat loh, yang ditantang itu jenderal, berarti banyak jenderal di Indonesia. Iya. Apalagi seperti Mas Muldoko. Mas Muldoko tuh senior saya. Iya. Senior saya, kebetulan saya dengan Mas Muldoko dan Mas Gatot Nurmanto itu satu angkatan di Lemhanas, angkatan 42. Iya. Iya. Saya tahu siapa Mas Muldoko, kadar intelektualnya saya tahu. Nah, terlepas dari itu juga diperlakukan seperti itu. Bagi saya pribadi, saya nggak mau jawab apa-apa. Tapi kalau seandainya Adinda Rasman setelah ini, saya mau cari dia. Oke, mau cari dia. Saya mau cari dia. Iya. Sekuat apa sih tulang punggungnya? Iya. Oke. Wah, ini jenderal yang ngomong nih. Oke. Sekuat apa tulang punggungnya? Saya Iya. pengen cari dia nanti. Iya. Ini saya nggak main-main, Adinda Rasman, saya cari betul. Iya. Berkaitan dengan itu, karena saya sudah menyampaikan juga, di sini ada juga abangku seniorku ya, Bang Egi Sujana, nanti akan memberikan tambahan informasi. Saya kan sudah menggarisbawahi khusus untuk kuasa hukum pra-peradilan, kan gitu. Iya. Khusus kuasa hukum pra-peradilan. Bukan saya tidak tahu Bang Egi nerima, saya tahu, tapi bukan dia, Bang Egi yang terima. Iya. Kuasa khusus untuk versus KPK dalam hal tertentu yang diberikan kuasa. Bukan dia yang ngomong, harusnya Bang Egi dong. Iya. Kan Oke. makanya kita undang yang terhormat. Thank you Bang Egi. Iya, Bang. Ya. Udah datang dari Kuala Lumpur kemarin lagi ya? Iya, langsung datang sini supaya untuk memperjelas, publik sudah tahu. Inilah yang menerima kuasa langsung dari Pak BG sebagai kuasa khusus untuk masalah kasus yang dihadapi oleh Pak BG. Nah, untuk menghadapi itu, saya kan nggak perlu banyak berkomentar lagi. Iya. Karena dia terus ngeyel. Nah, saya belum ngecek loh ya. Iya. Apakah pada saat bulan Januari itu dia sudah dibahas atau enggak? Oh, bukti acara sumpahnya udah ada belum? Ya. Kalau seandainya nggak ada, lebih parah lagi. Kalau seandainya dia masuk sebagai perwira ke pengajas, oke. Tapi kalau untuk ikut beracara, belum. Kayak harus seizin daripada Bang Egi. Itu udah pasti. Karena yang dapatkan surat kuasanya Bang Egi. Iya dong. Kan Oke. pakai benderanya Bang Egi. Iya. Jadi Egi setiap Sujana langkah ya. dia terus Bang Egi yang mungkin perintah. Iya. Nggak bisa saya enak-enaknya melampaui Bang Egi. Iya. Itu udah pasti loh. Itu kan etika. Oh ya saya. Nah, untuk menjawab itu, ya dengan berat hati juga. Nanti jawab aja nanti di depan penyidik kan. Bukan kan bilang penyidik. Saya sudah ngomong sama penyidik. Nah, ini saya sudah Nah, buat laporan resmi, laporan pengaduan. hari ini Hari ini tadi dengan Pak Julius tadi. boleh deh. Oke, ini ada pengaduan Bang Ricky, Pak Irjen Ricky ke polisi hari ini untuk pengaduan Rasman. Pengaduan atau LP? LP. Laporan pengaduan. Lapor pengaduan. Nah, itu hebatnya Bang Egi kan. Oke. Saudara Irjen Pol Purnawirawan Senior. Ricky Sitohang Laporan pengaduan. Laporan pengaduan untuk mengatakan tidak pernah ada. Nah, dengan isi laporan pengaduan ini dengan podcast yang ada itu kan udah ketahuan ya bahwa dari satu podcast aja 99,9% menghujat. Nah, ibaratnya kalau bagi saya nih Pak Uya, Yes, Bang Ricky.
kalau satu mengatakan saya ini ya, bukan Iya. bukan Dinda Kurasman ini. Iya. Kalau satu mengatakan saya gila, saya marah loh. Betul Iya. nggak, Pak? Iya. Tapi kalau sudah mulai 1000 mengatakan saya gila, saya mikir juga. Iya, jangan-jangan kita Waduh, saya perlu memeriksakan diri ke psikiater nih. betul. Iya, iya, iya. Kalau lebih 10.000, jangan-jangan saya dibawa keluarga saya ke rumah sakit jiwa, betul. Oke. Jadi sudah nggak benar nih otaknya Iya, Pak iya. Riki ini. Iya, iya, iya. Nah, terlepas dari itu saya nggak banyak komentar. Dan nanti kita adu argumentasi, nanti kita uji materi di pengadilan. Sejauh mana argumentasimu, mudah-mudahan kamu bisa menjawab apa yang sudah kamu lakukan. Tapi kalau dengan menantang saya, terlalu kecil saya untuk kau tantang. Dennis saja kok nggak bisa lawan, nantang Jenderal Riki gimana? Yes. Oke, jujur ngomong nih Pak ya. Iya. Teman-teman saya jenderal semua udah marah loh. Oke, gimana nih Pak? Berarti kan ini menyebut kata jenderal. Oke. Kalau dia sebut Riki Sitohang, Iya. nggak apa-apa lah, udahlah, anggap aja namanya adik itu masih perlu kedewasaan. Iya. Tapi kalau sudah nyebut jenderal semua jenderal loh. Iya. Baik aktif maupun yang sudah purnawirawan. Kan kira-kira gitu. Untuk sementara itu nanti mungkin Bang Egy senior saya di sini bisa menambahkan, dan Adinda Farhat juga dengan rekan-rekan yang lain. Jadi sebentar itu dulu. Oke. Oh ya. Dan ini pengaduannya LP-nya di hari ini. Hari ini. Ini fresh nih, baru nih breaking news. Breaking news ya. Tapi nggak kita publikasi, nggak usah bikin semua saya kunci. Saya berikutan ya. Ya. Tapi ini berarti udah puncak banget karena kemarin Bang Riki masih di Maja kan? Saya menahan perasaan. Nah, perasaan. Pas saya udah bilang waktu itu, apapun tugasmu yang diberikan Bang Egy kepada dirimu, saya ucapkan terima kasih. Iya. Sepanjang itu membantu Egy. Tapi kalau berbicara konteks pra-peradilan, namamu itu tidak ada di list. Bang Egy aja sudah ngomong, kok saya nggak ada di pra-peradilan. Lu kok Rasman kok masuk di kuasa hukum pra-peradilan, gimana ceritanya? Tapi untuk jelasnya nanti saya nggak berkewenangan untuk menjawab itu, nanti saya serahkan kepada senior saya lah, Bang Egy nanti. Mungkin gitu Pak ya. Oke, jadi ini laporan sudah dibuat dan intinya Bang Egy terakhir di podcast saya juga sempat bilang bahwa Bang Egy sendiri tidak menerima surat kuasa dari Pak Budi Gunawan untuk kasus pra peradilan, tapi menerima surat kuasa khusus untuk versus KPK. KPK. Oke, bukan Rasman yang menandatangani surat kuasa atau mendapat surat kuasa, bukan? Bukan saya, Bang Egy. saya dan Pak Budi Gunawan. Oke, hanya dua orang, Kop suratnya Egy Sujana M. Partner. bukan Rasman Memang yang ada nama Rasman di sini. Oke. Saya aja. diajak sama Bang Egy. Ya, jadi dia tidak berdiri sendiri. Oke, tidak berdiri sendiri. Tidak, harus tetap seperti yang Pak Riki sampaikan, harus dalam seizin saya dan lain Iya. sebagainya. Itu etika lawyer, Oke. kita tahu semua orang. Oke. Kemudian yang kedua itu lebih kepada kesadaran kita dan wise dari kita ya. Kalau ini Adinda saya ya, karena saya punya komitmen gini Pak Riki, dia teman saya. Nah, temannya dia teman saya, musuhnya dia musuh saya. Iya. Gitu. Tapi saya tetap objektif. Oke. Kalau Pak Riki juga teman saya juga, Iya. saya udah lebih kenal dia. Iya. Nah, jadi saya menempatkannya pada dataran objektivitas. Oke. Iya, objektivitas dalam konteks surat kuasa on the track untuk di peradilan tidak ada Rasman. Oke. Jangankan Rasman, saya aja tidak ada. Malah Oke. kalau saya nggak ada, yang mengamungkan Rasman ada dong. Dia kan Iya. turunan dari saya. Itu confirm jelas itu. Oke. Nah, yang keduanya, saya agak risau sedikit dengan brother saya Pak Riki. Iya. Nanti habis ini saya mau cari dia. Kalau cari dia itu statement awalnya jadi tidak punya arti, bahwa intelektualitas dia kita maklumi ini. Kalau nyari dia lagi berarti intelektualitasnya sama lagi sama dia. Maksudnya gini Bang Egy, Iya. saya cari dia, siapa tahu saya masih bisa menyadarkan. Gitu. Ya. Sudah aja koridor hukum kan sudah ditempuh. Iya. Laporkan polisi sudah benar itu. Jadi udah ini aja deh ya. Ini aja udah. Oke, deh, aku ngikut senior aja. Ini itu. Jadi udah, energi apa dibawanya begini? Malah Oke, mati Bos. Ya. Oke, Bang Egy. Istilahnya jangan apa ya, membunuh nyamuk pakai meriam gitu. Biasa-biasa aja lah. Kemudian yang lainnya lagi adalah kita ini harus berangkat dari cara berpikir yang objektif, sistematis, toleran, baru bersikap jujur, benar, adil. Nah, ini kerangka berpikir ilmiah ini jarang dimiliki oleh kita-kita, sekalipun di tingkat jenderal, sekalipun sudah profesor doktor, tapi tidak dalam kerangka berpikir yang objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Osjubedil kalau saya punya istilah. Iya. Apa kaitannya? Kaitan dengan persoalan ini. Nah, objektivitasnya sudah kita temukan tadi. Iya. Ada pengakuan-pengakuan, ada klaim-klaim,
saya sudah luruskan, karena yang paling berhak menjelaskan klaim itu ya saya lah. Tapi adinda saya ini juga kita harus didik, jangan dengan kelakuan yang begitu ya kita nasihat. Kalau nggak bisa dinasihat ya terserah Pak Riki, saya nggak akan membela yang tidak benar. Saya akan on the track bela kalau dia benar, kalau nggak benar ya ngapain dibela. Itu objektivitas. Nah selanjutnya lagi kaitan dengan yang lain-lain, tergantung pertanyaan apa yang mau dipersoalkan. Sama Barhat mungkin ada masalah sendiri. Saya nggak tahu juga ya. Nah, Tapi sesama brother sih maksudnya jangan ribut lah, ngapain sih gini. Nah, ini menarik nih, Bang Egy. Di sini. Pada kasus pra-peradilan Budi Gunawan berarti berbarengan dengan melawan KPK pada saat itu ya? Gini. Itu 2015 ya? Ya, jadi yang benar dalam konteks kerangka waktu saya dulu tampil lawan KPK. Sedang berjalan itulah baru Pak Riki sebagai ketua tim bersama saya ingat kawan saya Magdir Ismail yang ke pra-peradilan. Jadi ketika di pra-peradilan saya tidak ikut, ketika melawan KPK mereka nggak ikut, dibagi tugas gitu. Nah ini boleh nggak? Kan setahu saya kan anggota polisi yang aktif, apalagi anggota Polri aktif itu kalau mau mendapatkan masalah hukum, kuasa hukumnya harus ditunjuk oleh divisi hukum Mabes Polri. Nah ini gimana Bang komentarnya? Berarti secara pribadi apa gimana? Pribadi, karena tangannya Budi Gunawan langsung. Nah itu bisa berarti ya? Bisa. Jadi kalau secara pribadi beliau menguasakan kepada Bang Egy itu bisa sah. Tapi kalau konteks untuk pra peradilan, karena ini kan Polri aktif. Polri aktif itu ada mekanisme. Iya. Kalau berhadapan dengan hukum harus melalui divisi hukum. Nah, akhirnya kasih kuasa ke beliau. Siapa saya? Karena betul tadi kata Bang Egy, kita bagi tugas. Bang Egy secara kuasa pribadi, kami kuasa secara institusi. Ini juridis ya, secara juridis institusi. Ya. Dengan itu setelah dikeluarkan surat perintah Kapolri, ditandatangani Pak BG, kami mengajak wajah publik seperti Pak Julius, seperti tadi Pak Magdir, sebenarnya entar lagi mau datang dia nih. Kita tunjuk, bukan minta-minta loh ya. Kita tunjuk sesuai dengan dia punya track record. Bang Egy juga saya tahu pasti bahwa dicari, bukan Bang Egy nawarkan diri, betul Bang Egy? Oh iya lah. Dan Bang Egy dicari. Ini udah tingkat Kapolri waktu itu. Jadi bukan nyodorin diri. Jadi kembali ke Dindaras pendekat Bang Egy lah yang punya. Tapi secara etika prosedur pengajaran seharusnya Bang Egy lah yang layak untuk berbicara. Tapi ada video dari Bang Rasman yang mengatakan ceritanya. Udah ada kan videonya kan, waktu lagi di luar kota. Udah bisa dimasukin apa enggak nih? Intinya adalah videonya pada saat itu dia lagi di luar kota, dihubungi oleh seorang jenderal katanya, dan dibilang katanya diminta menangani Pak BG. Ini Bang Rasman bilang kan. Akhirnya telepon Bang Egy. Akhirnya dia datang ke sana, Dre. Datang ke sana terus tadi penanganannya nunggu Bang Egy dulu sama Pak BG di rumah Pak BG. Nah, pada saat itu gimana waktu Pak Egy menandatangani itu bersama dia nggak menandatangani itu? Ya enggak lah, masa saya dihubungi oleh Rasman untuk dibawa ke BG, yang bener saya bawa dia gitu loh. Tapi Bang Egy bawa Rasman ke depan berhadapan dengan Pak BG? Waktu itu saya tidak ingat pasti, seingat saya enggak, karena dia masuk dalam konteks surat kuasa ada. Tetapi yang tanda tangan antara saya dengan Pak Budi Gunawan saya sendiri. Bukan dia mendapatkan surat kuasa juga. Jadi dia ikut aja. Ikut saja. Iya, bukan berarti seorang jenderal tadi ngubungin dia terus suruh cari saya, enggak lah. Saya tambahkan